Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Singgi Pramboto. Saya dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisis dan Rancangan UI UX Kantor Kuartir Cabang Wonosobo. Yang pertama ada pendahuluan. KP ini diajukan sebagai salah satu syarat mata kuliah kerja praktek jenjang strata 1 program studi Teknik Informatika. Berikutnya ada kuartir. Pengertian kuartir adalah salah satu organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Dalam gerakan pramuka Indonesia itu sendiri terdapat 4 kuartir, yaitu 1 kuartir ranting, 2 kuartir cabang atau kuarcap, 3 kuartir daerah atau kuarda, 4 kuartir nasional atau warnas. Di samping ini adalah struktur organisasi kuartir cabang gerakan pramuka, yang mana program ini kuartir cabang atau kuarcap yang akan kita buatkan website. Tujuan: efektivitas waktu dalam pengolahan data, mempermudah dalam penyampaian dan penginputan data, mempermudah dalam penyebaran informasi kepada seluruh anggota. Metode penelitian menggunakan metode waterfall, yaitu analisis kebutuhan perangkat, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Analisis kebutuhan. Dari hasil pengumpulan data, penelitian, dan wawancara, maka dihasilkan bahwa kantor kuartir cabang Wonosobo membutuhkan pengembangan website guna memudahkan dalam penyampaian dan penyimpanan data yang mana sebelumnya belum berjalan dengan baik. 2. Perancangan. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merancang sistem tersebut menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Berikutnya adalah pemrograman. Setelah selesai tahap pemrograman sistem, berikutnya itu adalah menerjemahkan bahasa sistem menjadi bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh perangkat lunak, di mana pada tahap ini dilakukan pemrograman yang telah ditentukan. Programmer menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan basis data transfer hasil perancangan dan desain sistem ke dalam MySQL. Pengujian pada tahap ini meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap perangkat lunak yang telah dibuat. Sistem akan diverifikasi untuk diuji kelayakannya. Berikutnya adalah pemeliharaan. Software yang sudah dijalankan serta dilakukan pemeliharaan, termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Alur kerja praktek dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan use case diagram, perancangan activity diagram, perancangan sequence diagram, perancangan class diagram, perancangan entity relationship diagram, perancangan struktur database, dan pembuatan laporan. Metode pengumpulan data, yaitu ada 1 observasi, wawancara dan interview, studi pustaka. Yang pertama ada observasi. Dalam observasi ini, penulis mengamati suatu masalah yang ada di kantor kuartir cabang Wonosobo, serta mendalami tentang kepengurusan di kantor kuartir cabang Wonosobo untuk mengetahui kebutuhan website yang akan dibuat. Berikutnya ada wawancara. Penulis mengadakan sesi wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu kantor kuartir cabang Wonosobo, secara langsung guna mendapatkan data-data informasi yang konkret terkait kebutuhan penunjang pembuatan website. Berikutnya ada studi pustaka, yaitu dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan mempelajari teori-teori literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Berikutnya, hasil pembahasan masalah, belum terpenuhinya kebutuhan website yang diperlukan. 2. Kurangnya efektivitas dalam pengolahan data kantor. 3. Penyebaran informasi yang kurang menyeluruh. Analisis kebutuhan non-fungsional, itu ada kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kita membutuhkan Windows
kita menggunakan Microsoft Windows 10. Berikutnya ada Visual Code Studio, SAM, Google Chrome, dan juga kebutuhan perangkat lunak untuk menjalankan sistem, yaitu ada web browser dan koneksi internet. Berikutnya ada kebutuhan perangkat keras, di mana kita membutuhkan PC, mouse, keyboard, dan kamera untuk dokumentasi. Analisis pengguna. Analisis pengguna dapat melakukan input-output data serta penyimpanan berkas. Kebutuhan fungsional sistem. Sistem dapat menampilkan halaman login. Sistem dapat menampilkan dan memungkinkan pengguna mengolahan data di dalamnya. Berikutnya, sistem dapat memungkinkan pengguna mencari dan menampilkan data tertentu dari yang telah diinputkan oleh pengguna atau admin. Berikutnya, pengguna atau admin. Pengguna atau admin dapat melakukan login dan logout. Yang kedua, pengguna atau admin dapat menginput, edit, dan hapus data. Yang ketiga, pengguna dapat mencari data yang telah diinput sebelumnya. Yang keempat, pengguna dapat melihat detail data pencarian secara menyeluruh. Use case diagram. Use case diagram dari admin Quartzup ini adalah admin Quartzup dapat melakukan login, kelola Quaran, kelola Gudap, kelola Quartzup, cetak KTA, di mana cetak KTA ini dapat diproses oleh kelola anggota. Kemudian ada kelola admin. Berikutnya adalah admin Gudap. Admin Gudap itu sendiri dapat melakukan login, kelola Gudap, dan kelola anggota Gudap. Kelas diagram. Admin satuan, anggota Gudap, Quartzup, Quaran, dan Gudap dapat dilihat di layar tersebut. Sequence diagram. Yang pertama ada tampilan sequence diagram login. Berikutnya ada tambah, edit, hapus, dan cetak KTA. Rancangan user interface dan user experience. Yang pertama adalah halaman login, di mana halaman login ini kita dapat masukkan nomor tanda anggota, password, dan kemudian login. Jika terjadi kesalahan, tampilan akan terdapat peringatan di samping itu, yaitu user atau password tidak sesuai. Berikutnya adalah tampilan beranda, di mana ada tampilan logo. Di sini ada pembina, menu bar, sistem administrasi kantor Quartzup Wonosobo, data potensi, data keanggotaan, ada submenunya. Berikutnya adalah tampilan halaman data potensi, di mana ada pembina, menu, submenu. Di sini kita juga dapat menambahkan data, mencari data. Di sini ada tabel data anggota. Tampilan halaman data anggota. Di sini data anggota dibagi menjadi anggota muda dan anggota dewasa, di mana kita dapat menambahkan anggota, edit, dan hapus data anggota. Tampilan halaman detail data anggota. Detail dari tampilan data anggota itu sendiri dapat dilihat, yaitu dari nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, gugus depan, golongan atau tingkat, kemudian foto. Di sini juga kita dapat mencetak kartu anggota, maksud saya, mohon maaf. Tambah anggota, tampilan halaman tambah anggota. Di samping ini adalah tampilan dari halaman tambah anggota, yang dimana ada nomor tanda anggota, nama lengkap, tampilan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, golongan darah, golongan dari gugus depan, alamat, pas foto. Kita dapat simpan atau ulangi. Tampilan halaman edit pada data anggota. Di sini ada pembina. Kita dari edit ini sebelumnya, mohon maaf, yang pasti data sudah terisi, kemudian kita dapat mengisi atau mengganti data yang sudah ada gitu. Tampilan halaman data potensi. Di sini data potensi yang saya maksud adalah quarter ranting. Jadi di sini ada tabel itu berisi tentang data-data dari data potensi itu sendiri.
Tampilan halaman data kuartir ranting berisi tentang informasi dari kuartir ranting itu sendiri. Halaman data potensi kantor kuartir cabang Wonosobo, umum, organisasi pengurusan, dan lain sebagainya. Di sini ada tampilan halaman cetak kartu. Cetak kartu yaitu dari data yang sudah dimasukkan tadi itu kita dapat mencetak kartu, dan ini adalah gambarannya. Tampilan halaman ganti password, edit profil admin, submenu, nama lengkap, password, kemudian ganti. Di sini ada tampilan halaman admin gudeg. Berikutnya kesimpulan analisis dan kesimpulan. 1. Dapat membantu dan memudahkan programmer dalam membuat website. Yang kedua, mempermudah dalam penyimpanan data keanggotaan. Yang ketiga, mempermudah dalam penyampaian informasi. Kurang lebihnya, sekian presentasi dari hasil kerja praktek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.